Di sini saya ingin mengulas sebuah novel yang berjudul Tentang Kamu yang ditulis oleh Terelie dan diterbitkan oleh Republika pada tahun 2016 dengan jumlah halaman 524 halaman. Novel ini bergenre fiksi, drama, dan misteri. Novel Tentang Kamu karya Terelie ini merupakan salah satu novel yang mengangkat kisah perjalanan hidup seseorang yang penuh lika-liku, disampaikan dengan alur yang menarik dan menyentuh. Novel ini menggabungkan unsur drama, misteri, dan petualangan, sehingga membuat pembaca tidak hanya menikmati ceritanya, tetapi juga merenungkan nilai-nilai kehidupan yang terkandung di dalamnya. Terelie dikenal sebagai penulis yang memiliki gaya penulisan khas dengan narasi yang kuat, penuh makna, serta syarat dengan pesan moral yang disampaikan. Nah, dalam novel ini ia menyajikan cerita yang mengunggah emosi, memperlihatkan bagaimana keteguhan hati seseorang dapat mengubah nasibnya. Latar tempat dalam novel ini juga bervariasi, mulai dari Paris, London, dan hingga Indonesia, yang menunjukkan perjalanan pencarian jati diri dan sejarah hidup seorang tokoh utama. Nah, novel ini cocok bagi pembaca yang menyukai kisah inspiratif dengan sentuhan misteri yang membuat penasaran. Kisah dalam novel ini berpusat pada zaman Zulkarnain, seorang pengacara muda dari kantor hukum Thomson & Co di London. Suatu hari ia mendapat tugas untuk mengusut warisan seorang wanita tua bernama Sriningsih yang meninggal dunia tanpa ahli waris yang jelas. Nah, Sriningsih ini ternyata bukanlah orang biasa. Meskipun hidupnya penuh kesederhanaan, ia meninggalkan warisan sebesar 1 miliar pound sterling atau setara dengan 19 triliun rupiah. Tugas zaman adalah menemukan ahli waris yang berhak atas warisan tersebut. Namun, yang awalnya hanya tampak sebagai tugas hukum biasa, berubah menjadi perjalanan panjang yang membawa zaman ke berbagai tempat untuk mengungkap siapa sebenarnya Sriningsih ini. Zaman mulai investigasinya dari London, lalu menelusuri jejak Sriningsih hingga ke Paris, yaitu di Panti Jompo, kemudian ke Indonesia, yaitu Pulau Bungin, Surabaya, hingga Jakarta. Nah, melalui perjalanan ini, pembaca diajak untuk menyelami kehidupan Sriningsih dari masa kecil hingga akhir hayatnya. Sejak lahir, hidup Sriningsih ini sudah penuh ujian. Ibunya meninggal saat melahirkannya, meninggalkannya hanya dengan sang ayah, yaitu Nugroho. Beberapa waktu kemudian, ayahnya menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Nusi Marata, yaitu kembang desa di Pulau Bungin. Awalnya keluarga mereka hidup harmonis, tapi kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Ayah Sriningsih meninggal dunia setelah kapalnya dihantam ombak besar saat sedang mengantarkan barang, meninggalkan Sriningsih kecil dalam keadaan yatim piatu. Nah, setelah kepergian ayahnya, Sriningsih harus hidup di bawah asuhan ibu tirinya dan bersama adik tirinya, yaitu Tilamuta. Meski diperlakukan dengan tidak adil oleh ibunya, ia tetap sabar dan tidak membiarkan kebencian menguasai dirinya. Lalu ibu tirinya meninggal karena rumah mereka kebakaran yang menyisakan Sriningsih dan Tilamuta. Mereka berdua akhirnya pergi ke madrasah Kiai Masum. Saat belajar di madrasah bersama dengan adik tirinya, yaitu Tilamuta, Sriningsih mengalami perpecahan dengan persahabatannya dan terjadi tragedi besar di madrasah tersebut. Konflik ini menjadi salah satu pengalaman pahit dalam hidupnya, mengajarkannya tentang pengkhianatan dan sulitnya menjaga hubungan baik di tengah iri hati dan prasangka. Nah, selanjutnya Sriningsih ke Jakarta dan menghadapi tantangan besar dalam membangun kehidupannya. Ia bekerja di sekolah rakyat pada pagi hari, lalu menjadi pedagang kaki lima dengan gerobak di sore hari untuk mencukupi kebutuhannya. Dengan kerja keras, ia berhasil menabung dan mencoba usaha baru dengan buka rental mobil. Namun, ketika terjadi konflik besar di Jakarta, usahanya hancur. Rental mobil serta kantornya terbakar habis. Namun meskipun kehilangan segalanya, ia tetap tegar dan tidak menyerah.
Ia kemudian bekerja di pabrik sabun cuci, hingga akhirnya membangun pabrik sabun mandi sendiri, yang menjadi titik balik dalam kehidupannya. Hingga akhirnya menjual pabrik tersebut dan ditukar dengan saham perusahaan besar. Sahamnya tersebut bernilai 1% dan pergi ke London dan akhirnya menikah di sana dengan Hakan yang berasal dari Turki. Namun saat menikah ia 2 kali mengandung dan melahirkan, tapi anaknya dua-duanya tidak bertahan lama, hanya beberapa jam saja. Pukulan berat lainnya datang ketika ia kehilangan suaminya yaitu Hakan, tetapi Sriningsih tetap kuat menjalani hidupnya. Ia terus bekerja keras, hidup sederhana dan tetap berpegang teguh pada prinsipnya dan kejujurannya. Kesabarannya serta keteguhan hatinya menjadi pelajaran sangat berharga. Novel tentang kamu ini memiliki alur yang menarik dengan perpaduan drama dan misteri yang membuat pembaca terus penasaran. Karakter Sriningsih digambarkan dengan kuat, menghadirkan sosok yang inspiratif dengan perjalanan hidup yang penuh makna. Selain itu latar tempatnya beragam, dari London hingga Pulau Bungin, menambah daya tarik novel ini. Pesan moral tentang keteguhan, kejujuran, dan makna kebahagiaan juga tersampaikan dengan baik. Namun beberapa bagian terasa terlalu panjang, terutama dalam penggambaran latar belakang kehidupan Sriningsih, yang dapat membuat cerita berjalan lebih lambat. Selain itu, karakter pendukung kurang mendapat pengembangan yang mendalam. Meskipun demikian, secara keseluruhan novel ini tetap memberikan pengalaman membaca yang mengesankan dan memiliki makna serat yang bagus. Tentang Kamu ini adalah novel yang menggugah dan penuh inspirasi, mengisahkan perjalanan hidup Sriningsih yang penuh perjuangan, mulai dari masa kecil yang sulit, jatuh bangun dalam membangun usaha, hingga menghadapi kehilangan orang-orang terkasihnya. Keteguhan, kejujuran, dan kerja keras menjadi nilai utama yang ditonjolkan dalam cerita ini. Terelie berhasil menghadirkan kisah dengan alur yang menarik serta karakter yang kuat, didukung dengan latar tempat yang beragam. Meskipun beberapa bagian terasa panjang, novel ini tetap memberikan pengalaman membaca yang berkesan serta syarat dengan nilai kehidupan yang mendalam.